Halo, assalamualaikum. Saya termasuk yang kena hype dari resminya jaringan 5G di Indonesia. Jadi Telkomsel sudah merilis launching ya, meresmikan jaringan 5G di Indonesia walaupun masih di beberapa titik saja. Yang paling banyak tetap di Jakarta, di Bandung ada 2, di ITB sama di Telkom University. Cimahi belum ada. Tapi gara-gara itu, saya langsung kepikiran buat nyari smartphone 5G. Sebetulnya, Vivo X60 Pro kemarin yang sudah saya review itu support. Tapi malah saya jual, dan setelah saya jual baru tahu Telkomsel resmi nih 5G-nya. Dan Vivo termasuk device yang masuk di listnya ya. Buat kamu yang mau tahu list device yang ada atau yang bisa akses Telkomsel 5G, nih saya munculin di sini. Ini saya screenshot dari websitenya Telkomsel ya. Jadi pertama ada Oppo Reno 5 yang 5G tentunya ya, bukan yang 4G. Jadi yang pakai Snapdragon 765G, bukan yang 720G. Lalu Huawei Mate 40 Pro, ini kurang Pro-nya karena yang beredar di Indonesia yang Pro ya. Lalu ada Vivo X60 dan Vivo X60 Pro. Kalau nggak salah dari Oppo juga ada Find X2 ya, yang masuk ke kategori atau ke daftar device itu sebetulnya. Dan yang saya beli ini adalah handphone second yang sama-sama pakai Snapdragon 765G. Dikasih tambahan tempered glass kayaknya sama casing. Mantap sih, sellernya nggak bilang ada bonus. Oke, kita buka dan ini ya dari OnePlus. OnePlus apa kira-kira? Saya tadinya mau nyari OnePlus 7T Pro ya, yang dulu pernah saya review juga karena kangen. Tapi akhirnya ambil yang ini, OnePlus Nord 5G. Ini pakai Snapdragon 765G. Sebetulnya yang Snapdragon 690 kemarin 5G nggak sih? Yang Nord N10. Ya Nord N10 nggak bikin saya betah. Pertama karena layarnya nggak AMOLED, jadi tidak ada ambience display-nya. Ada sih ya, tapi ya beda lah experience-nya sama kalau pakai AMOLED ya. Ketahanan baterainya ketika menampilkan ambience display. Kemudian juga tidak ada tombol profile switch. Di sini ada. Kemudian juga fingerprint scanner di Nord N10 itu di bagian sisi belakang. Kalau di sini sudah di dalam layar. Dan saya dapat 2 casing Sulada. Lumayan lah, nggak perlu beli casing dulu ya. Walaupun sebetulnya yang ini kalau nggak salah ada casing ringkenya. Ini ringke, nih casing ringke bener. Ini dikasih casing ringke loh sama sellernya. Saya tadi pengen beli yang ini, ringke Onyx ya, apa Fusion. Yang camo, tapi udah dikasih sama seller walaupun bukan yang camo, ini yang biru. So buat sementara saya nggak usah beli dulu. Dan ini adalah gel armor self healing from scratches. Oke, ini adalah screen protection gel ya. Nih bisa ditekuk, berarti bukan tempered glass ya. Lumayan lah, dikasih bonus sama seller walaupun secara ada meleset sih pengirimannya. Jadinya 2 hari dari yang harusnya 1 hari sesuai dengan dijanjikan. Ini RAM-nya 8GB, ROM-nya 128GB, dan harusnya si Android-nya udah Android 11 ya. Warnanya Grey Onyx, dan harusnya Oxygen OS yang versi global ya. Dan ini versi Malaysia. Kapan ya OnePlus masuk Indonesia lagi? Kalau ngelihat prestasi grupnya BBK di Indonesia, kayaknya sih mereka tidak berpikir bahwa OnePlus perlu masuk Indonesia lagi ya. Karena BBK prestasi penjualannya di Indonesia nomor 1 Oppo. Kemudian Vivo nomor berapa sekarang? 3 kalau nggak salah ya. Sama Realme nomor 5. IQ aja nggak masuk kayaknya ke Indonesia. Dan ini dia. Back covernya udah rada-rada kotor. Saya ambil lap dulu. OnePlus Nord. Kalau back covernya sih nggak masalah, ini bisa bersihin. Jajaran kameranya 4 buah ke bawah, quad kamera 48 megapiksel setahu saya, dan ada OIS juga. 2 LED flash di belakang. Kalau nggak salah ini 48852 ya. Yang 5 itu depth sensor, 2 kamera makro. Yang mana ya kayak smartphone mid range lah, kayak mainstream gitu ya. Ada kamera makronya dengan depth yang lumayan besar, 5 megapiksel. Ultrawide-nya cuma 8. Saya bilang cuma karena sebetulnya ultrawide kalau brandnya mau Royal bisa ngasih yang 13 atau 20 megapiksel sekalian. Back covernya mulus, tidak ada masalah apa-apa. Sekarang frame-nya.
kalau saya lihat di fotonya di Topet kemarin frame-nya ada bekas pemakaian ya, ada bekas casing katanya. Nih di sini. Nggak terlalu kelihatan, tapi kalau diperhatikan baik-baik ada ya bekas gesek-gesek casing. Karena ini frame-nya plastik, tapi back cover-nya kaca ya. Di sisi atas ada noise cancellation microphone satu. Di sisi kiri ada tombol volume rocker ya. Di sisi kanan ada ini profile switch, jadi buat nge-mute atau nge-vibrate. Di sini ada. Ini yang saya suka, kayak iPhone ya. Kalau iPhone kan cuma silent sama normal. Kalau ini ada normal, silent sama vibrate. Dan ada tombol power di situ. Sisi bawah, oke. Ternyata smartphone ini nggak punya jack audio 3,5 mm ya. Dan kalau kamu tertarik buat meminang smartphone 5G, tunggu yang resmi saja. Ada 2 buah smartphone mid-range resmi yang sudah support jaringan 5G, walaupun belum masuk daftar device dari Telkomsel ya, dan sedang on the way Cimahi device-nya. Jadi tunggu video unboxing setelah ini bakal dipenuhi dengan jajaran smartphone 5G ya. Oke, kita lanjut lagi ke OnePlus Nord ini. Ada SIM tray di situ, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 2 buah lubang. 2 buah garis gitu ya, memanjang ya. Ini fast chargingnya berapa watt ya? 30 watt kalau nggak salah. Kemudian, nanti kita cek di chargernya. Kita lihat isi di dalam paket penjualnya dulu. Semoga seller tidak memakai stikernya, karena saya suka stikernya. Ini kemungkinan akan saya pakai, karena kalau dijual lagi secondnya nggak tahu berapaan. Ini Nord, dear friend, stay true the Nord team. Kayaknya Nord ini beda ya timnya dibandingkan yang OnePlus biasanya. Alamat websitenya aja ada subdomainnya, dan alamat akun Instagramnya beda sendiri. Oke, CarPlay udah keluar ya dari OnePlus ya. Sekarang OnePlus makin BBK, lihat aja OnePlus Nord N10 kemarin. Udah kayak Realme banget, kayak Oppo. Dan katanya di beberapa negara OnePlus nanti pakainya ColorOS. Nah, itu disayangkan. Oke, stiker OnePlus-nya masih ada. OnePlus Nord, masih lengkap, mantap. Lalu apa ini? Safety information, highest SAR value. Ini dikasih tahu. Kalau dulu suka banding-bandingin SAR value ini ya, katanya dulu paling gede BlackBerry. Itu angka ini indeks radiasi, setahu saya. Ada quick start guide juga. Nah, ini kamera depannya 2, ada ultra wide juga. Itu yang salah satunya bikin saya tertarik meminang smartphone ini. Walaupun harus diakui rada kurang mulus frame-nya, tapi sesuai dengan apa yang dijelaskan seller sih di lapaknya dan juga di fotonya. Jadi tidak kecewa. Sudah ekspektasinya tidak terlalu tinggi untuk masalah kemulusan frame-nya. Dan ini SIM tray ejectornya ya. Kayak smiley yang lagi nganga. Oke, selanjutnya, ini dikasih softcase tadi, tapi softcase-nya udah rada kuning. Design by OnePlus, jadi softcase bawaannya seperti ini. Kalau misalkan smartphone ini saya pakai terus, kemungkinan saya akan beli yang itu, Unicast. Ringke. Ngomongnya Unicast ya, karena Ringke dijual sama Unicast, jadi ngomongnya Unicast. Dan ini seller juga pakai kabelnya buat ngecas selama ini berarti ya. Kalau saya kebanyakan tiap beli smartphone baru, charger nggak pernah keluar dari kotaknya, karena saya lebih senang pakai satu charger buat semua. Sekarang saya pakai Baseus Gancas, tapi sayangnya di Vivo, kemudian di Oppo, dan juga di OnePlus sering nggak ngangkat. Kalau Xiaomi, walaupun dia pakai Mi Flash Charge 33 watt, dikasih Baseus Gancas asal pakai yang USB Type A, pakai yang teknologi Qualcomm, dia ngangkat. Vivo kemarin nggak ngangkat, padahal sama-sama 33 watt. Dan ini outputnya 5 volt 2 ampere 10 watt atau 5 volt 6 ampere 30 watt ya. Wapcas 3.0 nama dari fast chargingnya, 30 watt. Oke lah, tidak terlalu kenceng, tapi menurut saya 25-30 watt itu udah cukup banget buat kalau lagi buru-buru ya. Karena kalau terlalu cepat juga dikhawatirkan nantinya baterainya cepat turun kapasitas penyimpanannya, kemampuan menyimpan dayanya, kayak baterai health-nya gitu. Dan ini screen protectornya udah nggak bagus sih, mendingan kita lepas aja. Takut juga di bawah screen protector layarnya udah baret-baret.
Kita buka, oh ini hidrogel. Jadi nih kalau dibuka nih kayak karet. Oh iya, feelsnya ini loh, dibandingkan screen protector biasa ya, dia kayak rada-rada empuk sedikit, lebih empuk dibandingkan tempered glass, tapi ini elastis pertama. Yang kedua, licin, enak. Tapi buat sementara kita lepas dulu. Saya pengen lihat kondisi layarnya. Pinggir-pinggir bekas screen protector aja nih yang kayak debu gitu ya, rada lengket, tapi bisa dibersihkan. Tidak ada dent di layar, tapi minor scratch ada sih sedikit. Kayaknya sempat dipakai tanpa anti gores ya. Tidak masalah. Oh ya, buat yang pengen tahu saya beli ini berapa, secondnya Rp5.999.000. Pakai cashbacknya Topet sekitar berapa persen kemarin? 3% lebih kayaknya, sekitar 250 ribuan cashbacknya, lumayan. Agree, skip. Kita akan lihat sisa storage dan kondisi OS-nya sekarang ya. A few moments later. Oke, sudah selesai setupnya. Harusnya sih saya cek ini ya, sinyal. Tapi sellernya sih udah meyakinkan bahwa ini sudah terdaftar emailnya, tapi nggak ada salahnya kalau kita cek aja yuk. Ya, jadi dua SIM card, dua-duanya nano SIM dan tidak ada slot untuk ekspansi memori. Ini SIM 1, sandwich ya, tipe dari tray buat SIM cardnya. Oke, fingerprint scannernya berjalan dengan sangat baik. Saya belum ngetes buat face unlock, tadi belum daftar. Sekarang kita lihat sinyalnya dulu. 3 dan XL Axiata, udah dapat sinyalnya dua-duanya ya. Kita setting buat network connection-nya. SIM dan network. Aktif dan ada ya 5G-nya ya. Dia akan otomatis memilih 5G kalau memang ada sinyal 5G-nya. Tapi mengingat ini pakai operatornya 3 sama XL, ya tidak ada karena belum. Yang resmi baru Telkomsel. Saya nggak keluarin SIM card Telkomsel saya, nanti aja lah, karena memang di Cimahi nggak ada, sinyalnya belum ada, saya masih menunggu. Dan ada dual channel network acceleration, jadi bisa pakai dua network nih, wifi dan mobile data barengan biar cepat. Oke, sekarang kita lihat dulu about phone. Nih, prosesornya Snapdragon 765G, terus silau kayaknya ya, kita kurangin sedikit screen brightness-nya. Snapdragon, tapi kalau dikurangin sedikit screen brightness-nya, malah jadinya di layar kelihatan flicker berbayang. Segini aja. Snapdragon 765G, 8GB RAM, 128GB ROM, kameranya 48 OIS, 8 plus 5 plus 2, oh benar berarti. Saya masih ingat kameranya karena kemarin kan sempat bandingin speknya sama beberapa smartphone yang saya gadang-gadang buat dicoba juga buat smartphone 5G yang akan bisa dipakai ke depannya. Kemudian kamera depan 32 plus 8 dual front kamera, jadi kamera utamanya yang di depan itu 32, 8 megapiksel ultra wide ya, sama kayak belakang 8 megapiksel. Kemudian screen-nya 90 Hz Fluid AMOLED 6,44 display. Nah ini ukuran layarnya pas nih buat saya, maksimal 6,5 inci sih kalau saya ya. 90 Hz oke, Fluid AMOLED juga oke, dan Android-nya Android 11 dengan security update di 1 Maret 2021. Google Play System Update di 1 Oktober 2020. System Update, your system is up to date. Jadi belum dapat Android 12. Dan security patch-nya masih di 1 Maret ya. Kemudian storage terpakai 19%, 24,01 GB. Jadi free-nya 104 GB ya, dari 128. Ada nggak sih always on display di sini? Display. So saya adanya ini deh, ambient display. Tadi ada nih ambient display. Jadi harus di tap, kalau nggak di pick up baru muncul. Oh ini ada nih schedule dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ayo kita coba. Oke, sudah ada always on display-nya sekarang.
Kalau di OnePlus 8 dulu yang bikin saya kurang betah, dia ambient display-nya nggak bisa always on, jadi harus di tap dulu kalau nggak diangkat ya. Kalau ini udah ada terus menyala, nanti akan pindah-pindah posisinya biar nggak burn out atau burn screen di satu bagian saja. Oke, itu dia unboxing OnePlus Nord 5G. Oke, mantap, sinyalnya dapat, kondisinya sesuai yang dideskripsikan seller, tidak terlalu mulus sih memang, tapi cuma baret bekas case aja di bagian frame yang plastik. Jangan lupa ini belakangnya kaca, depannya juga kaca, udah makanya kece. Walaupun saya kurang suka dengan kameranya memanjang seperti itu 4 ya, agak jadul aja kelihatannya, tapi ini sudah OIS loh. Dan nanti kita akan cek deh Instagram story pakai OnePlus Nord 5G ini. Nih, buat tombol switch-nya. Vibrate, kalau ke atas silent. Vibrate, ring. Mantap, saya suka, kayak di iPhone jadinya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.